lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, World Football kali ini Inter Milan mau duetkan Romelu Lukaku dan Paulo Dybala di musim 2022-2023. Sebuah proyek ambisius dicanangkan Inter Milan. Nerazzurri berencana merekrut Romelu Lukaku dan Paulo Dybala sekaligus di musim panas nanti. Inter Milan dilaporkan ingin memperkuat tim mereka di musim panas nanti. Setelah sukses kembali berjaya di Italia, pasukan Nerazzurri ingin juga berjaya di Eropa. Salah satu pos yang ingin diperkuat Simone Inzaghi musim depan adalah lini serang. Ia merasa lini serang Inter kurang produktif, jadi ia ingin menambah armada di posisi tersebut. Dilansir Sky Italia, Inzaghi sudah mengantongi 2 nama yang akan coba didatangkan di musim panas nanti. Ia ingin memboyong Romelu Lukaku dan Paulo Dybala sekaligus. Inter Milan dilaporkan akan sangat fokus untuk merekrut Dybala karena sang striker dianggap tidak boleh lepas di musim panas nanti. Ini disebabkan Dybala akan berstatus sebagai free agent. Alhasil ada banyak yang mengantri untuk mendapatkan jasanya secara gratis. Inter Milan ini kesempatan langka untuk mendapatkan striker top seperti Dybala dengan harga terjangkau atau bahkan gratis. Jadi mereka akan fokus untuk merekrut sang striker Paulo Dybala. Rencana Inzaghi berikutnya adalah merekrut Romelu Lukaku dari Chelsea. Mantan bomber Nerazzurri itu saat ini sedang mengalami masa sulit di Chelsea. Inter siap menawari sang striker kesempatan untuknya kembali ke Giuseppe Meazza. Rencananya mereka akan meminjamkan Lukaku dari Chelsea. Nantinya akan ada klausul pembelian permanen untuk sang striker Romelu Lukaku. Untuk mendapatkan 2 penyerang ini, Inter berencana untuk menyingkirkan beberapa pemain mereka. Salah satunya adalah Alexis Sanchez yang bakal didepak di musim panas nanti dari Inter Milan. Berita yang berikutnya, kapan Juventus bergerak? Paul Pogba sedang menunggu. Paul Pogba sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya di Manchester United. Sebelum yang diketahui, kontrak pemain berdarah Prancis tersebut akan selesai pada akhir musim ini. Tentu masih sangat mungkin buat Pogba bertahan di Old Trafford. Pihak klub sepertinya ingin memperpanjang masa abdinya dan siap menawarkan kontrak baru. Keputusan ada di tangan sang gelandang Paul Pogba. Masalahnya ada di Pogba yang berulang kali mengutarakan kekecewaannya terhadap Manchester United. Ini bisa menjadi indikasi bahwa pemain berusia 29 tahun itu ingin melanjutkan karirnya di klub lain. Sudah ada beberapa klub papan atas Eropa yang dikabarkan ingin menggunakan jasa Pogba, seperti Barcelona, Juventus, dan Real Madrid. Namun sejauh ini baru PSG yang menunjukkan keseriusannya terhadap gelandang satu ini. Kabar yang berlewatan mengungkapkan kalau PSG telah melayangkan proposal buat Pogba. Mereka tidak perlu lagi melewati pihak klub karena Bosman Ruling memungkinkan raksasa Prancis itu berbicara langsung dengan Pogba. Sekarang klub besutan Mauricio Pochettino tersebut sedang menanti jawaban dari Pogba. Sang gelandang sendiri belum memberikan respon hingga sekarang karena seperti yang dilaporkan Tuttosport, ia sedang menunggu Juventus. Pogba punya kisah yang manis dengan Juventus. Raksasa Italia itulah yang memberinya kesempatan bermain di level papan atas. Dan berkat Juventus, nama Pogba bisa melambung jadi salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Pogba diketahui ingin menikmati masa-masa kesuksesan itu lagi bersama Juventus. Kabar baik untuknya,
Juventus pun tertarik menggunakan jasanya kembali. Berhubung mereka sedang kekurangan stok berkualitas di lini tengah. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri dikabarkan telah mendesak pihak klub untuk segera mendatangkan Pogba. Apalagi merekrut Pogba tahun ini tidak membutuhkan biaya dan kesempatan itu mungkin tak akan datang kembali. Masalahnya terletak pada gaji. Berdasarkan laporan Sportax, Pogba mengantongi bayaran senilai 18 juta euro per tahunnya. Jauh di atas batas gaji yang ditetapkan oleh Bianconeri selama beberapa tahun terakhir. Pemain dengan gaji tertinggi di Juventus saat ini adalah Matthijs de Ligt dengan nilai 8,5 juta euro per tahun. Mereka bahkan bersedia membayar sang bintang Paulo Dybala dengan nilai lebih dari itu ketika negosiasi kontrak baru masih berlangsung. Karena efek pandemi masih terasa, Juventus diketahui enggan menggaji seorang pemain dengan nominal di atas 10 juta euro. Ini menjadi polemik karena Pogba harus merelakan banyak uang hanya demi bergabung dengan Juventus lagi. Berita yang berikutnya, keluaran pemain AC Milan, Vitaly Kutuzov, mengungkapkan Cristiano Ronaldo pernah tanya-tanya tentang bagaimana rasanya bermain untuk Rossoneri. Nama Kutuzov pasti asing di telinga penggemar Milan. Ia memang tak mendapat kesempatan bersinar di skuad Rossoneri. Ia gabung Milan pada tahun 2001 silam. Ia dibeli dari Bad Borisov. Ia cuma main 4 kali saja bagi Rossoneri di musim pertamanya. Pada musim 2002 dan 2003, Kutuzov disekolahkan oleh Milan ke Portugal, tepatnya ke klub Sporting Lisbon. Saat itulah Vitaly Kutuzov bertemu dengan Cristiano Ronaldo. Keduanya saat itu masih sama-sama sangat muda. Kutuzov kemudian mengungkapkan bahwa Ronaldo saat itu bertanya kepada soal Milan. Ia ingin tahu bagaimana rasanya bermain di skuad Rossoneri yang saat itu memang penuh bintang. Kami adalah 2 anak dalam tim juara yang telah memenangkan segalanya. Ia berusia 17 tahun. Saya 21 tahun. Buka Kutuzov pada Gianluca Di Marzio. Ia bertanya kepada saya tentang Milan dan bagaimana ia berlatih dengan pemain sekaliber itu, sambungnya. Vitaly Kutuzov kemudian angkat bicara soal perubahan dalam diri Cristiano Ronaldo. Ia mengatakan Ronaldo yang saat itu masih remaja gemar sekali menggoreng bola. Namun jelas kebiasaan itu kini sudah ia tinggalkan. Menurutnya Ronaldo kini jadi pemain yang sangat komplit. Ia lapar untuk datang. Meski sekarang ia pemain yang berbeda. Dulu ia lebih banyak menggiring bola. Hari ini ia komplit dan mencetak gol dengan berbagai cara, puji Kutuzov. Pada tahun 2001 itu, AC Milan masih berada di tangan Silvio Berlusconi. Rossoneri kala itu sempat dilatih Fatih Terim sebelum akhirnya diganti Carlo Ancelotti di tengah jalan. Milan juga dipenuhi pemain bintang. Di pos kiper masih ada Sebastiano Rossi dan Christian Abati. Di posisi bek ada nama-nama seperti Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta, Serginho, hingga Kakak Calze. Di sektor gelandang ada nama Andrea Pirlo, Rui Costa, Demetrio Albertini, Fernando Redondo, hingga Gennaro Gattuso. 2 nama besar bercokol di lini serang AC Milan. Mereka adalah Filippo Inzaghi dan Andriy Shevchenko. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.